Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah berayat pada malam hari ini. Baiklah Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita, mari kita serahkan waktu ke depan kita ini hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus yang kami imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Selamat malam Bapa, pada malam hari ini sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa menyertai hidup dan kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan buat kami membangun ibadah berayat, sekalipun itu masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Bapa, sungguh kami bersyukur kami mampu melalui hari ini. Dan pada malam hari ini biarlah Tuhan ibadah yang kami bangun bersama keluarga kami masing-masing, sungguh kami menyerahkan ke dalam pimpinan tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapa sendiri yang membungkus tutup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah yang kami bangun ini Tuhan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, demikianlah ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami yang kesemuanya ini kami pinta hanya di dalam satu nama, di atas segala nama, di dalam Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa yang menyertai kehidupan kita, untuk itu mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari kita meninggikan namanya, memuliakan namanya dengan pujian dari KPJ nomor 29. Mari kita nyanyikan ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Sumangga sowan Gusti. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu menyatukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, seraya tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam menyertai kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah yang kami bangun pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan buat kami untuk membaca, mendengar, serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum semua itu terjadi Tuhan, terlebih dahulu kami mohon belas pengasihan-Mu untuk mengampuni akan salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat, baik atas hari-hari yang sudah kami lalui maupun hari-hari yang masih kami tapaki hingga pada malam hari ini. Banyak hal yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Engkau Tuhan, bahkan mungkin tanpa kami sadari kami menjadi batu sandungan baik untuk keluarga kami maupun orang-orang di sekitar kami di dalam kami beraktivitas. Untuk itu Tuhan, pada malam yang indah ini, sebelum kami menerima akan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan terlebih dahulu
kami mohon belas pengasihan-Mu Tuhan, ampuni akan salah dan pelanggaran kami, sehingga di dalam kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, benar-benar kami Engkau mendapati hati kami, hati yang bersih, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh menempati tahta hati kami yang paling teratas. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan Bapak Pendeta yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biarlah kuasai beliau juga Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari Bapak Pendeta boleh membawa berkat bagi pertumbuhan iman kami, di dalam kami mengiring Engkau, dan juga di dalam kami menjalani kehidupan hari-hari yang Engkau percayakan untuk kami lalui. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan permohonan kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan pada malam hari ini dengan kita meninggikan namanya, memakai pujian dari KPJ nomor 197, Pulo Sampun Siyogo. Pulo Sampun Siyogo Gusti Sumadyo nampeni satu mulya, kula sujud manembah Gusti marak ngapyantara Gusti maringi berkat dumateng kawula ing samangkya, kawula cumawis ing manah samekta ing gati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, di mana saat ini kita terima bersama melalui Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 56. Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 56 akan saya bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut?" Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka.
Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Demikian Bapak Ibu, Saudari juga anak-anak, bacaan firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan semangat dalam menggumuli firman Tuhan, terlebih berjuang untuk melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, Saudari juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, tak berhenti sampai di sini. Itu yang menjadi tema atau judul renungan kita saat ini. Hari-hari ini kita sudah mulai merasakan suasana peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan adanya bendera yang dipasang di depan masing-masing rumah. Walaupun suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini berbeda dengan tahun lalu, di mana kita tahun lalu bisa menyaksikan karnaval dan lomba-lomba, termasuk lomba baris berbaris setiap hari di berbagai tempat di negara kita. Saat ini dalam suasana memerangi penyebaran COVID-19, kita menahan diri terlebih dahulu untuk tidak melakukan banyak hal yang mengundang kerumunan. Namun semoga ini semua tidak mengurangi sukacita kita bahwa sudah 75 tahun bangsa kita merdeka. Yang selalu menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, apa tugas dan tanggung jawab kita untuk mengisi kemerdekaan yang sudah 3/4 abad ini? Pastinya tidak hanya berdiam diri saja di rumah. Pada 17 Agustus 1945, setelah teks proklamasi dibacakan, bukan berarti tugas kita sebagai rakyat Indonesia selesai. Kita harus tetap mempertahankan negeri ini terhadap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selain itu, kita harus mengisinya dengan pembangunan dan berbagai hal yang positif lainnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagi bangsa Israel berhasil merebut dan menduduki tanah Kanaan ibarat proklamasi kemerdekaan. Setelah mencapai tujuan itu, mereka mungkin akan kehilangan arah dan berkata, lalu apa lagi yang harus kami lakukan? Nah, agar tidak kehilangan arah inilah Tuhan memberitahu mereka apa saja yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan tersebut berhasil mereka rebut. Pertama, di ayat 52 dikatakan bahwa mereka harus menghalau seluruh penduduk negeri dan membinasakan berhala mereka. Mengapa? Karena semua itu bisa berpotensi menjadi jerat bagi kehidupan mereka dan juga mendatangkan murka Tuhan, seperti yang tertulis di ayat 55 dan 56.
Setelah negeri itu dibersihkan, Tuhan meminta mereka melakukan tugas kedua di ayat 54, yaitu membagi-bagi negeri itu sebagai milik pusaka dan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Yang besar ya harus diberikan banyak supaya bisa dibagi-bagi juga. Yang kecil ya secukupnya sesuai dengan jumlah mereka. Banyak orang kehilangan tujuan setelah target mereka tercapai. Puas dengan keberhasilan itu tidak masalah. Namun ingat, di dunia ini masih banyak yang bisa dan perlu kita lakukan. Misalnya ikut serta dalam pelayanan di gereja, mewartakan firman Tuhan melalui pelayanan. Ketika kita menetapkan target pribadi, jangan lupa menyertakan tujuan ilahi. Bersama Tuhan, kita pasti tidak dibiarkan menganggur. Sebaliknya, kehidupan kita pasti dapat selalu bermakna dan berguna bagi orang lain melakukan apapun itu. Nah, masih dalam suasana bulan pembangunan GKJW, mari Bapak Ibu, saudari juga anak-anakku semua, kita berkarya. Tidak bisa kalau setiap hari kita hanya leyeh-leyeh enak tenan di rumah kita masing-masing. Ini dalam suasana new normal, mari kita tetap melakukan sesuatu dengan juga memperhatikan kesehatan kita yang mana dapat berguna untuk kehidupan keluarga bersama dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Lakukan sesuatu untuk bangsa kita, untuk kehidupan bergereja kita. Pun kalau di rumah, belajarlah dan lakukan sesuatu yang baru. Dalam semangat membangun persekutuan dan membangun negeri, penting bagi kita untuk membekali diri dan memperkaya keterampilan diri. Bisa dengan membiasakan diri membaca buku, atau ikut kursus, atau juga bisa secara otodidak belajar dari YouTube dan sebagainya. Mengisi kemerdekaan dan tentunya pembangunan GKJW dengan sesuatu yang positif. Dan pada akhirnya kalau apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil, bahkan keuntungan, maka jangan lupa berbagi kepada saudara yang membutuhkan. Akhirnya Bapak Ibu, saudari juga anak-anakku yang terkasih, kehidupan kita tak berhenti sampai di sini. Jalan panjang, tugas dan tanggung jawab kita masih terbentang ke depan. Dalam situasi dunia saat ini, sepertinya tantangan semakin berat, kehidupan semakin sulit. Namun mari kita melakukan kehendak Tuhan dengan setia, mengisi hari-hari ini dengan lebih produktif dan tidak lupa berbagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun firman Tuhan sudah berlalu dari pendengaran kita, tetapi dengan iman kita percaya bahwa suara Tuhan akan terus senantiasa ada di dalam hati kita dan pendengaran kita. Sehingga kita bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi lebih daripada itu Tuhan berharap supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Baiklah Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita, maka saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sembari diiringi pujian dari KPJ nomor 154 Adrenging Tias Kula. Patuko
Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di penghujung ibadah yang kita bangun ini, kita akan mengakhirinya. Dan apa yang sudah kita terima, berkat-berkat Tuhan, baik itu puji-pujian yang sudah kita naikkan, kita nyanyikan bersama-sama, bahkan kebenaran firman Tuhan juga sudah kita terima. Maka di penghujung ibadah ini, kita pun akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita naikkan beberapa pokok doa lewat syafaat pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, karena di akhir ibadah yang kami bangun ini, sungguh penyertaan Tuhan masih kami rasakan, dan Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, kiranya Engkau masih berkenan mendengar beberapa permohonan lewat syafaat kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Biarlah Bapa, dengan kerendahan hati Tuhan, kami mohon kasih karunia Tuhan senantiasa tercurah buat negeri kami, dan lawatan Tuhan sungguh kami harapkan melawat negeri kami Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini boleh berangsur-angsur sirna dari permukaan negeri kami, sehingga kehidupan masyarakat di negeri kami ini Tuhan boleh berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Bapa, begitu juga kami serahkan para pemimpin negeri kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, para pejabat, tim para medis, juga sukarelawan yang menangani COVID-19 ini. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, bahkan juga Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan, supaya di dalam melangsungkan dan melanjutkan pemerintahan di negeri ini, juga di dalam menangani COVID ini, mereka boleh bekerja seturut dengan tuntunan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga dengan kami sebagai masyarakat negeri ini. Biarlah Tuhan, kami mohon beri kekuatan, kesehatan untuk kami semua, supaya kami mampu menangkal COVID-19 ini, sehingga semua itu tidak terjadi dan tidak mampu untuk memerangi tubuh jasmani kami, sehingga nama Tuhan saja yang senantiasa kami permuliakan, berkat campur tangan dan tuntunan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam ibadah yang kami bangun ini juga Tuhan, kami memohon jamahan tangan kuasa Tuhan untuk pertumbuhan, perkembangan gereja Tuhan yang Tuhan sudah tanam di seluruh permukaan negeri kami ini, dan secara khusus juga Tuhan untuk orang-orang yang sudah menyerahkan diri total di dalam pelayanan. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, supaya pelayanan mereka juga boleh menjadi berkat pertumbuhan bagi anak-anak Tuhan, baik yang belum mengenal Tuhan, juga bagi anak-anak yang sudah mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, begitu juga untuk secara khusus gereja Tuhan yang ada di daerah kami di Cangkring ini. Biarlah Bapak sendiri yang menumbuh, dan perkembangannya Bapak sendiri yang menata dan mengatur. Begitu juga untuk Bapak Pendeta, Penatua Diaken sebagai rekan kerja Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa beri suatu tali kasih yang dari Tuhan, supaya mereka mampu bekerja sama di dalam pelayanan, karena semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di sini. Bapak, kami serahkan jemaat Tuhan mulai dari anak-anak kami balita sampai jemaat Tuhan yang sudah purna tugas, mereka yang adi yuswa. Biarlah kesemuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan, lebih-lebih untuk saat ini di masa-masa pandemi yang masih berlalu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa beri kami kesehatan, kekuatan, supaya kami mampu melalui hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kami jalani ini. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang masih di dalam bangku studi, sekalipun mereka melakukannya masih di rumah mereka masing-masing, mulai dari anak-anak yang terkecil pendidikannya sampai anak-anak kami di perguruan tinggi. Bapa, kiranya Engkau berkati proses belajar mereka, sehingga mereka mampu untuk
melakukan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar, dan biarlah Tuhan tugas-tugas yang mereka kerjakan juga mereka mampu untuk melaksanakannya, untuk mengerjakannya berkat pertolongan yang dari Tuhan. Bapa, begitu juga di dalam kami membangun ibadah ini, kami juga membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Bapa, Engkau berkati, Engkau jamah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Hanya inilah Tuhan yang mampu kami haturkan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati, dan biarlah melalui persembahan ini biarlah boleh menjadi sarana dalam melangsungkan karya Tuhan di tengah-tengah pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sementara juga kami akan mengakhirinya. Namun sebelum kami mengakhirinya, Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kami di dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini. Dan jikalau Tuhan Engkau masih berkenan menyertai kami juga mau serahkan waktu ke depan kami di dalam malam ini, di dalam kami akan beristirahat tidur. Biarlah Bapa sendiri yang senantiasa membungkus tutup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, selimuti kami sehingga kami boleh melalui malam ini dengan penuh penyertaan dan jamahan dari tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah esok pagi Bapa, Engkau sendiri yang menyadarkan dan membangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dan terlebih Tuhan, kami mampu menatap hari esok dengan rencana-Mu yang pasti buat hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah permohonan kami yang kesemuanya kami pinta di dalam satu nama, di atas segala nama, di dalam Yesus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pujian penutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita meninggikan nama Tuhan memakai pujian dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan.